Protes pajak naik hingga 400%. Seorang warga sengaja membayarnya dengan uang koin di Jombang, Jawa Timur. Sementara pihak Bapenda berkelit jika kenaikan berdasarkan hasil analisa dari pihak ketiga. Saya ada pajak beratan yang Sambil membawa 1 galon berisi uang koin, seorang warga, Fathar Rohim, mendatangi kantor Bapenda Jombang, Jawa Timur. Ia sempat mengamuk dan menyampaikan protes ke Kepala Bapenda karena kenaikan pajak hingga 400%. Ia lalu menumpahkan seluruh uang koin di lantai untuk dihitung satu persatu sebagai pembayaran pajak. Sempat terjadi adu mulut antara Fathar dengan Kepala Bapenda Jombang, Hartono. Menurut Fathar sebelumnya, pajak tanah dan rumahnya sebesar Rp400.000 per tahun. Namun sejak tahun 2024 lalu, pajaknya naik menjadi Rp1,3 juta per tahun. Ternyata dari ajuan tersebut mau ngacu pada tahun 2002, katanya ada appraisal. Siapa yang appraisal? Kepala desa. Lah sekarang mungkir, bukan kepala desa. Sementara itu, Kepala Bapenda Jombang mengakui adanya kenaikan pajak bagi warga, namun besarnya tidak sama, bahkan juga ada yang turun. Terus terang memang pada tahun 22 kita kembali kepada zaman yang lama. Sudah dilakukan survei oleh appraisal. Tetapi ternyata hasilnya setelah kita terapkan, itu banyak yang tidak sesuai dengan kondisi. Sementara itu, kenaikan pajak ini berdasar hasil analisa NJOP dari pihak ketiga appraisal. Namun pada kenyataannya ternyata banyak kesalahan, bahkan ada warga yang mengeluh karena kenaikan pajak hingga 1000%. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merilis dugaan kerugian dalam kasus korupsi haji mencapai 1 triliun rupiah. Hasil ini didapat dari hasil koordinasi KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK memprediksi kerugian negara dalam kasus korupsi haji mencapai angka lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini berdasarkan hasil hitung internal lembaga anti rasuah tersebut. Namun demikian, pihaknya akan memastikan jumlah tersebut dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari 1 triliun. Diketahui saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi telah menaikkan status kasus korupsi haji dari penyelidikan ke penyidikan. Meski telah memeriksa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas selama 5 jam pada 7 Agustus lalu, namun hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka. Yakut menolak untuk berkomentar adanya perintah dari mantan Presiden Joko Widodo atas permintaan penambahan kuota haji ini. Untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan haji tahun 2024 yang lalu. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan pengelolaan kuota haji tahun 2024. Kala itu Indonesia mendapatkan tambahan 2.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Menurut undang-undang, seharusnya pembagian kuota 92% untuk jemaah haji reguler dan 8% untuk jemaah haji khusus. Namun pada pelaksanaannya pembagian tersebut menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. KPK pun mengendus adanya permufakatan jahat dalam proses tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah truk tinja sengaja membuang limbah domestik di saluran air di Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Ironisnya, kejadian itu dilakukan persis di sebelah kantor Sudin Lingkungan Hidup yang mengurusi urusan limbah dan sampah. Total, ada 3 truk tangki pengangkut limbah domestik terekam warga membuang limbah di saluran air di pinggir Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur. Sopir dan kernet truk sengaja membuang limbah yang berasal dari tangki penyimpanan truk ke saluran air menggunakan selang truk. Akibat pembuangan limbah secara ilegal ini sempat menyebabkan bau tidak sedap di sekitar lokasi kejadian. Aksi para sopir truk yang membuang limbah domestik sembarangan terbilang nekat lantaran lokasinya tak jauh dari kantor Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Sementara usai membuang limbah ke saluran air, ketiga truk langsung pergi dari lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Jelang demo besar-besaran di Pati, Jawa Tengah, Rabu 13 Agustus besok, sejumlah warga sudah berkumpul di halaman kantor Bupati dan warga menggelar doa bersama serta mengumpulkan donasi. Di tengah hujan deras, ratusan warga Pati berkumpul di alun-alun dan halaman kantor Bupati untuk memprotes tindakan Bupati Sudewo yang dinilai arogan. Hujan deras yang mengguyur pun membuat donasi yang terkumpul basah kuyup. Warga berupaya mengamankan barang-barang donasi dengan plastik, terpal maupun spanduk. Meski di tengah guyuran hujan, warga tetap bertahan di depan posko donasi bersalawat untuk menuntut Bupati Sudewo turun dari jabatannya. Sebagian warga lainnya bahkan melakukan ritual khusus sebelum gelaran aksi 13 Agustus mendatang. Sementara itu, gerakan masyarakat menanggapi kenaikan PBB P2 terus bergulir walaupun Bupati telah membatalkan kebijakan tersebut. Warga terus melakukan aksi damai di depan pendopo Bupati. Bahkan beragam aspirasi warga mengerucut pada pemakzulan Bupati. Menanggapi isu pemakzulan dirinya, Sudewo mengimbau agar warga tidak terprovokasi akan isu yang sedang berhembus. Dirinya juga sudah meminta maaf terkait kenaikan PBB dan juga kebijakan 5 hari sekolah yang akhirnya telah dibatalkan. Meski demikian, warga Pati terus memberikan donasi beragam kebutuhan untuk aksi demonstrasi 13 Agustus mendatang. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Cepril Saputra Namo. Menurut Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Pangdam 9 Udayana, Maijen TNI Pik Budiakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI. Dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Sudi, iNews melaporkan.